Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan ini, saya mempresentasikan pemahaman saya tentang pattern recognition serta uh, pattern discrimination. Perkenalkan, nama saya Irwan Daniel. Mari kita mulai presentasi saya, yaitu di sini saya menjelaskan tentang pemahaman saya untuk divalidasi pemahaman saya ini. Mudah-mudahan ada pembaharuan untuk menuju yang lebih baik lagi. Pattern recognition, apa itu pattern recognition? Menurut pemahaman saya, jika dikatakan pattern recognition dalam ilmu komputasi atau neural network, adalah mengenali pola dengan meniru cara kerja otak manusia atau sistem pengenalan terhadap suatu objek, di mana objek yang dimaksud dapat berupa citra digital, gambar, suara yang berbentuk frekuensi, seperti pita suara itu frekuensi, dan teks. Ada juga berupa angka dan masalah-masalah yang ada, nanti kita bisa saya contohkan. Contoh sederhana dari pattern recognition adalah ketika kita mengenali wajah seseorang. Mengapa kita dapat mengenali wajah manusia, padahal wajah manusia pada umumnya memiliki jumlah mata, hidung, mulut, dan kuping yang sama. Ya, karena kita telah mengenali pola dari wajah mereka. Bahkan jika kita telah benar-benar mengenalinya, setelah kita memahami pola tersebut, tanpa melihat pun kita dengan meraba kita tahu dia adalah wajah manusia. Jadi kita dapat membedakan wajah manusia dengan yang lainnya karena kita sudah tahu polanya. Pattern recognition ini kalau pendekatannya di komputasi, maka dia meniru cara kerja otak manusia diterapkan pada sistem untuk mengenali objek. Nah, contoh lain adalah pemain olahraga. Pemain olahraga itu contoh di bidang tenis. Bidang tenis itu kita ambil polanya, contohnya dia punya stamina. Pemain tenis ini disebut namanya A. Si A ini punya stamina, dia bermain berapa jam, lalu dalam menit pertama dia berapa mencetak angka, baru menit kedua, dan kita simpan datanya selama dia permainan selama kurun waktu contoh 3 tahun terakhir. Lalu dengan kita mengetahui pola tersebut dari setiap pemain-pemain tenis tadi, maka kita bisa memprediksi atau mengasumsi berdasarkan data melalui pola yang sudah ada. Kita bisa membandingkan jika pemain A dengan pemain B yang sudah kita tahu polanya, dan kita bisa memprediksi, mengasumsi bahwasanya pemain A yang menang berdasarkan pola dia yang kita punya. Atau profil caleg atau calon legislatif. Jadi di seluruh Indonesia kita data semuanya, kita rekam profil calon legislatif yang mana yang pernah yang menjadi yang lulus menjadi legislatif. Maka dari sekian banyaknya calon legislatif, maka kita temukan pola yang mana yang akan menjadi lolos menjadi legislatifnya. Jadi jika ada calon legislatif baru, jadi kita sudah ada pola, maka kita bisa mengasumsikan bahwasannya calon legislatif ini, contohnya setelah saya menyimpankan data, mengkorelasikan data dengan pola-pola yang ada di sistem, maka saya dapat disasumsikan saya menang atau kalah. Demikian contoh. Kemudian ada contoh lain, ya, pola gambar untuk menyelesaikan masalah. Contoh tadi karena untuk menyelesaikan masalah, di sini ada gambar peta bulat, segitiga, peta bulat. Setelahnya apa? Kalau kita sudah mengetahui polanya sebelumnya, maka kita tentu sudah tahu memprediksi dengan tepat yang kemudian adalah segitiga. Di bawahnya ada di sini tentang angka.
Nah, jika kita melihat pola angka ini urutannya 4, 7, 10, 16, 19, 2, dan 25, tentunya kita sudah tahu dengan pola yang ada di angka di belakangnya, maka kita sudah tahu mengisi titik-titik selanjutnya, memprediksi atau mengasumsi berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman itu bisa dikumpulkan menjadi pola kerangka berpikir sistem. Di bawahnya juga sama terhadap pola. Kemudian ada topi di sini. Topi di sini tentu banyak topi. Pola topi itu adalah dia ditutup di atas lalu ada lubang di bawahnya untuk menutupi kepala, dan bentuk-bentuknya berbeda tapi polanya itu tetap sama. Sebelah kanan ini ada kotak-kotak, itu kita juga bisa untuk mengalih pola untuk memprediksi atau apa ke depannya, atau mengenali ke depannya itu bentuknya apa. Kalau di sini kan sudah, kalau sebelah kanan ini dia belum di kelas ya, atau belum di label ya. Kalau yang masalah pertama kotak segitiga ini dia klasifikasi, dia bisa tepat karena dia tidak atribut atau kelas atau labelnya. Kemudian pattern diskriminasi, kita belum bisa, dari pemahaman saya pattern discrimination ini harus memahami dulu dia pattern recognition. Kalau dari segi bahasa, diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, ras, sosial, dan politik. Kan gitu. Pattern discrimination ini itu tergantung dari algoritma yang digunakan. Jadi algoritma digunakan adalah penentu dari diskriminasi penyelesaian masalah. Data yang banyak belum tentu memberikan kebenaran, seperti suara terbanyak belum menentukan kebenaran, karena di dalam pembentukan pola itu kan sebelumnya ini belum menentukan kebenaran, jadi masih asumsi gitu. Demikian contoh, ada mendeteksi pencucian uang, jadi kita sudah ada pola bagaimana pencucian uang tersebut, atau sudah ada pola koruptor itu seperti ini polanya, dan pelaku kriminal itu polanya seperti ini. Lalu nasabah kredit bank macet polanya seperti ini. Di mana letak diskriminasi tersebut? Jadi letaknya ada di algoritma jika menggunakan algoritma tersebut. Jadi belum tentu dia mencucikan uang, tapi secara pola dia teridentifikasi pencucian uang. Begitu juga dengan koruptor, bantuan kriminal, atau berdasarkan wajah, kan gitu kan. Misalnya ras, misalnya kulitnya agak hitam sedikit atau mukanya agak petak, maka diidentifikasikan dia, diskriminasikan dia sebagai kriminal. Dan ini bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi semakin banyaknya data, semakin komplekslah polanya. Demikian. Jadi apakah keterkaitan dengan pattern discrimination dengan pattern recognition? Ya tentu berkaitan, tapi tidak selalu. Pattern diskriminasi tentu ada di pattern recognition. Itu tergantung algoritma pengembangnya di dalam mesin tersebut, dalam pengolahan pola. Jadi tidak selalu berkaitan, cuman lagi banyak kalau dia berkaitan dengan urusan sosial dan politik,
tentu ada diskriminasi itu, pattern diskriminasi, karena itu tergantung banyaknya data untuk mengenali pola dan juga algoritma yang digunakan. Demikian presentasi saya. Saya mencoba mengutarakan dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan pemahaman saya, yang saya minta pemahaman saya ini divalidasi dengan yang lebih ahli dalam lingkup ini, yaitu Ibu dosen saya. Apakah pemahaman saya ini benar? Jikalau kurang tepat pemahaman saya, mohon bimbingan dan arahan. Demikian dari saya, Irwan Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bisawab.